Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keberkahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini Allah pertemukan kembali kita dalam acara yang selalu senantiasa mengajak kita untuk terus menggali ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita, amin. Yaitu Serambi Islami spesial Ramadan. Dan tentunya seperti biasa kita akan bahas tema yaitu apa zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Dan tentunya bersama Majelis Taklim Babul Jannah Jakarta Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga puasanya kuat ya Bu. Nah, Masya Allah Ustadz. Nah ini saat ya kan ini kita lagi bulan suci Ramadan ya. Betul. Kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan itu bulan ibadah. Ya. Selain puasa, tentunya ada ibadah-ibadah lain yang benar-benar getol banget di bulan puasa mah. Masya Lagi Allah. kenceng-kencengnya banget tuh. Wah, iya, tapi ya itu yang paling simpel lagi, banyak banget orang yang sekarang gemar banget sedekah berbagi kepada orang lain. Itu dia. Ustaz, kan memang puasa ini ada satu ibadah ya, ada satu rukun Islam yang ada pada bulan suci Ramadan secara khusus ya. Secara khusus. Dan Itu hanya di bulan suci Ramadan. Itu zakat Ya, fitrah zakat ya. fitrah. Nah, Betul. tapi kan pembahasan kita ini bukan zakat fitrah saja, tapi zakat secara keseluruhan ya Bu ya. Betul. Nah, jadi konsepsi Islam itu tentang zakat gimana? Saat bagus dong ya. Ya, memang dengan zakat itu akan membantu umat muslim yang memang itu dalam tahap ekonominya kurang begitu ya. Maka dengan adanya zakat ini akan membantu dalam kehidupannya gitu ya, ekonominya dan juga sisi-sisi yang lainnya begitu. Masya Allah, ini yang perlu kita bahas ya Bu ya. Kita akan bahas nih ya supaya kita lebih jelas lagi pengertian tentang zakat itu apa dan sebagainya. Karena tema kita adalah apa zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu langsung saja kita undang narasumber kita yaitu Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Beliau adalah Direktur Pusat Studi Al-Quran PSQ Jakarta. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ini Kabar Ibu? kita juga ada narasumber berikutnya nih ya. Itu langsung saja kita sambut Ustadz Nur Anwar Amin, pimpinan Yayasan Wafiz Al Amin Center Bekasi. Ya, Haji Nung nih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung kita persilakan duduk ya Bu ya. Biar penjelasannya dalam posisi duduk. Alhamdulillah. Ini kita bahas tentang apa zakat dapat mengentaskan kemiskinan nih. Ustaz, seperti apa tuh? Silahkan dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Ibu yang ada di studio, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Pagi ini kita akan berbicara tentang zakat. Apakah zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan? Nah, sebelum kita menjawab lebih jauh, kita perlu mengenali terlebih dahulu ya tentang ibadah zakat ini. Yang biasa kalau di bulan Ramadan sering kita dengar penjelasannya. Sebagaimana tadi sudah dimukaddimahi juga bahwa di bulan Ramadan ini kita biasa membayar apa yang disebut dengan zakatul fitr atau zakat fitrah kita sebutnya. Yang sebenarnya adalah zakatul fitr karena zakat yang dikeluarkan di saat kita merayakan Idul Fitri. Jadi sebenarnya waktu adanya itu adalah setelah terbenam matahari di penghujung bulan Ramadan sampai kita menjalankan sholat Idul Fitri. Tetapi bisa kita lakukan di awal waktu. Karena zakatul fitr ini fungsinya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuhratan lis-shaim minal laghwi war rafath. Dia untuk membersihkan
jiwa dan diri orang yang berpuasa dari perbuatan, dari tindakan, sikap yang tidak terpuji. Di bulan puasa ini kita sering mungkin berbohong, gibah dan lain sebagainya. Itu bisa kita bersihkan dengan zakatul fitr. Selain itu juga fungsi yang kedua adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin ini. Terutama di saat hari raya, aghnuhum minas su'al. Jadi jangan sampai di hari raya itu ada yang minta-minta. Zakatul fitr ini diharapkan menjalankan dua fungsi itu. Tentu saja sebagaimana disampaikan Ustaz Hafidz tadi, bahwa di bulan Ramadan ini memang bukan hanya zakatul fitr. Orang banyak berlomba-lomba mengeluarkan zakat malnya juga di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini pahala amal kebajikan itu dilipat gandakan. Dalam satu ayat dikatakan, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhaifun. Jadi zakat yang kita keluarkan itu lebih-lebih di bulan Ramadan ini, orang yang mengeluarkan zakatnya itu faulaika humul mudhaifun. Sesungguhnya dia sedang melipat gandakan pahala dari ibadahnya tersebut. Nah, ini memang ibadah zakat ini sangat unik sekali, Bu ya. Sangat unik, berbeda dengan ibadah salat, puasa, haji. Ini ada pihak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memungutnya, mengambilnya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami Spesial Ramadan. Silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali Serambi Islami Spesial Ramadan ini dengan tema apa zakat dapat mengentaskan kemiskinan, dan silakan kita serahkan kembali kepada Mukhlis Hanafi. Silakan. Ya, menjawab pertanyaan Ustaz Hafidz tadi yang menjadi tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita menjawab itu, kita perlu tegas bahwa zakat itu sesungguhnya adalah ibadah, bukan hanya dalam kaitan hubungan antara manusia dengan manusia, si kaya dengan yang miskin. Tetapi ini adalah hubungan antara orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar kita menghimpun harta dari orang kaya lalu didistribusikan, tidak. Tetapi manfaatnya itu juga kembali kepada si pemberi, karena zakat itu adalah jalinan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum zakat itu menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Maka nanti dalam ayat 103 surat At-Taubah kita akan lihat ya manfaat dari zakat yang kita keluarkan itu. Mungkin kita bisa minta Ustaz Mahfuzul Khuluqi untuk pembacanya terlebih dahulu ya. Kita dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya, tadi kita sudah dengarkan bersama ya, satu ayat yang sangat penting sekali. Jadi seperti saya katakan tadi, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau perintah sholat itu dikatakan aqimus sholat. Berpuasa kutiba alaikumus siyam. Hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk zakat tidak cukup dengan wa'atuz zakat, tunaikan, keluarkan, bayarkan, tidak cukup itu. Harus ada pihak lain yang bertugas untuk melaksanakan dan menegakkannya. Kalau dalam ayat yang dibacakan tadi itu, khud perintahnya kepada Rasulullah. Khud min amwalihim, dari harta orang-orang yang kaya itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada, siapa yang melaksanakan? Mereka yang bertugas untuk mengatur urusan kemasyarakatan, pemerintah, negara. Ya, kenapa harus melibatkan pihak ketiga? Karena manusia itu wataknya senang sama harta. Pelitnya minta ampun kalau soal duit. Bisa jadi ibadahnya bagus, akidahnya mantap, tapi kalau soal duit belum tentu. Maka ibadah itu ada yang bersifat qalbiyah. Kalau kita baca surat Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ibadah yang bersifat qalbiyah. Wa yuqimuna shalah, itu yang bersifat fisik. Salat, gerakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu ibadah maliyah. Orang bisa lulus ibadah qalbiyahnya, ibadah jasadiyahnya, badaniyahnya, tapi ibadah maliyahnya berat. Karena manusia itu diciptakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa uhdiratis syuh. Jadi dalam diri manusia itu ada sifat kikir. Maka ini harus dipaksa. Maka dulu ada tugas yang namanya jibayah. Jibayah di masa Rasul yang tugasnya itu mengumpulkan uang zakat lalu dikumpulkan di Baitul Mal. Maka sudah benar kalau di Indonesia sekarang ini berdasarkan undang-undang dibentuk apa yang namanya Badan Amil Zakat Nasional. Karena memang negara yang harus menegakkannya itu. Maka khud min amwali. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dulu, sempat terjadi pembangkangan dari orang-orang yang ada di Madinah, di Mekah dan sekelilingnya. Mereka bilang itu kan ayat untuk Nabi Muhammad. Beliau sudah ada ya, tidak perlu lagi. Tapi kemudian Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an yang melanjutkan tampuk kepemimpinan Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah perintah kepada Rasulullah dan siapa yang melanjutkan kepemimpinannya. Maka ketika terjadi pembangkangan itu, Sayyidina Abu Bakar memeranginya. Karena ini adalah perintah Al-Quran. Fungsinya atau tujuannya adalah, di ayat itu dikatakan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum itu mensucikan. Mensucikan siapa? Mensucikan di sini bisa dalam arti fisik, bisa dalam arti maknawi. Arti fisik itu hartanya bisa dibersihkan. Kemudian secara maknawi zakat itu juga bisa membersihkan hati dan jiwa yang tadinya punya sifat kikir. Dengan melatih diri berzakat itu akan membersihkan dosa-dosanya, membersihkan segala kemaksiatan yang ada dalam dirinya. Dan tutahhiruhum itu juga bisa bermakna mensucikan, karena dengan berzakat itu kita sesungguhnya at-takhalluq bi akhlaqillah. Kita sedang mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik, Allah itu maha memberi. Maka dengan berzakat kita sedang meniru apa yang Allah lakukan itu. Dan tanpa imbalan. Nah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan tuzakkihim. Tuzakki di sini kalau tadi membersihkan, mensucikan, tuzakki itu bisa bermakna juga menumbuh kembangkan.
Sebab harta yang dizakatkan itu dia bersih. Kalau semula itu dia bercampur dengan harta orang lain. Dengan dikeluarkan hak orang lain, harta itu menjadi bersih. Harta yang bersih akan menimbulkan keberkahan. Keberkahan inilah yang membuat harta seseorang itu bisa berlipat-lipat. Perhatikan saja, orang yang rajin bersedekah, perusahaan yang berzakat, dia akan tumbuh. Jadi jangan menduga zakat itu atau sedekah yang kita keluarkan bisa mengurangi atau membuat kita bangkrut atau miskin. Ma naqasa malun min shadaqah, kata Rasulullah. Jadi harta tidak berkurang dengan kita sedekahkan itu. Jadi logikanya itu jangan begini. Kalau kita bersedekah, kita punya uang 1 juta. Kita bersedekah 100.000. Yang tersisa berapa? 900. Nah, kita bilang 900.000. Padahal yang 900.000 ini sebentar lagi akan selesai. Masuk saja ke mall. Selesai itu 900.000. Jadi yang tersisa sebenarnya adalah yang 100.000. Karena dalam satu ayat dikatakan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang ada di sisi kamu itu kan habis, cepat atau lambat. Wa ma indallahi baq. Yang Anda serahkan kepada Allah dengan sedekah, zakat, infak, itulah yang tersisa. Jadi logikanya dalam bersedekah kudu begitu. Nah, dengan bersedekah dia akan mensucikan diri, akan mensucikan harta, termasuk kepada yang diberikannya. Harta kita menjadi bersih, masyarakat pun akan bersih dari penyakit-penyakit sosial, nggak ada rasa iri. Karena dengan berzakat itu diharapkan ketimpangan sosial tidak terjadi. Ini harta menumpuk pada sekelompok orang saja, lalu ada orang yang miskinnya ekstrim lagi. Jangankan untuk makan 3 kali sehari, untuk sekali makan saja susah. Tapi ada orang yang sekali makan bisa berjuta-jutaan. Ini kan terjadi. Bahkan yang miris sekali, kalau kita lihat di Indonesia ini sampah makanan, sampah makanan itu bisa sampai 26 juta ton per tahun. Sementara angka kemiskinan di kita ini masih sangat tinggi sekali. 26 juta orang, 26 juta setengah lah. Ini makanan berlimpah, terbuang. Lihat saja kalau pesta-pesta itu ya. Kita semua kita cicipin, kita ambil, tapi yang dihabisin cuman seberapa. Jadi banyak yang terbuang, ada ketimpangan sosial. Nah, dengan zakat inilah kita mencoba untuk membuat keseimbangan agar harta tidak menumpuk pada segelintir orang saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Baik. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan yang mudah sekali untuk dicerna oleh kita dan mudah-mudahan manfaat pastinya, dan tapi masih banyak sekali yang harus kita bahas. Tapi kita saya manggil Ustadz Ajinung nih ya. Baik, Ustadz. Nah, menurut Ustadz sendiri konsepsi zakat dalam Islam itu seperti apa, Ustadz? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi balaghana ramadana wa awsalana ilaih wa an'ama alaina bisiyami wal qiyami fihi innahu karimun yuhibbul ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian yang hadir di studio ini, senantiasa Allah berikan kekuatan di dalam menjalankan seluruh rutinitas kita di bulan yang sangat mulia ini. Terutama menjalankan ibadah puasa. Masih puasa, Bu ya? Alhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada satu riwayat mengatakan kullu syai'in zakat wa zakatul jasadi as-siyam. Segala sesuatu itu ada zakatnya, ada pembersihnya. Dan pembersih jasad kita
adalah dengan melakukan ibadah puasa. Ya, dengan puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita, ini membersihkan diri kita, baik dari penyakit secara medis, dia akan bisa bersih, sembuh dengan dia melakukan ibadah puasa. Dan begitu juga kita melakukan atau membersihkan harta yang kita punya. Makanya kalau kita bisa cermati, zakat itu secara bahasa memiliki 3 makna. Yang pertama, az-zakatu hiya at-taharat. Zakat itu adalah mensucikan, seperti ayat yang tadi sudah dibacakan. Tutahhirhum, ya, mensucikan. Jadi dengan kita keluarkan zakat, maka harta kita menjadi bersih. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mampu mengeluarkan zakat atau tidak kita keluarkan zakat, sementara kita mencukupi nisab, maka zakat atau harta itu menjadi tidak bersih. Yang kedua, tahan dulu yang kedua. Ini baru satu yang sudah disampaikan ya tentang bahwasanya zakat itu mensucikan. Ya, itu fungsi zakat ya. Fungsi zakat satu adalah zakat itu mensucikan, tapi nanti ada 2 dan ada ketiga. Jadi nanti penjelasan untuk yang kedua dan ketiganya setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita kembali lagi di Serambi Islami Spesial Ramadan dengan tema kita apa zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Tadi baru satu yang dipaparkan bahwasannya zakat itu mensucikan. Silakan Ustaz dilanjut. Baik, yang kedua, zakat itu artinya adalah an-nama'u. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh guru kita. Orang yang berzakat itu hartanya dia akan bertambah dan akan berkembang. Tidak akan pernah berkurang. Nah, terkadang kita kurang meyakini hal semacam itu. Kalau kita keluarkan untuk berinfak, kita keluarkan untuk berzakat, kita merasa harta kita berkurang. Padahal secara definisi kata saja, bahwa zakat itu an-nama'u, dia akan bertambah dan akan berkembang. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i, beliau mengkiaskan. Ketika ibu punya sumur, nah, mungkin zaman sekarang tidak ada sumur yang digali itu ya. Nah, ketika kita punya sumur, kemudian sumur itu tidak pernah kita gunakan airnya. Apa yang terjadi dalam sumur itu? Keruh, ya, bau, banyak sampah. Nah, begitu juga harta yang tidak kita keluarkan, harta itu akan menjadi kotor. Dan kita makan, jasad kita ini tidak bersih dengan harta yang tidak kita zakati. Yang kedua, ketika air sumur itu sering ditimba airnya, dia bukan hanya bersih, tetapi mata airnya akan selalu terus keluar. Selalu terus keluar. Ya. Inilah harta yang kita keluarkan, atau kita zakati, atau kita infakkan dan kita sedekahkan, dia akan terus mata airnya atau entuknya itu ya, keluar terus. Makanya tidak pernah ada orang yang berzakat, orang yang bersedekah, dia akan berkurang hartanya. Sesuai dengan Rasulullah yang tadi sampaikan ya. Kemudian makna yang ketiga, al-barakatu. Ya. Harta yang dizakati, dia akan mendatangkan keberkahan. Ya. Keberkahan ini yang perlu kita cari. Terkadang banyak di luar sana, hartanya berlimpah. Kita digaji 1 juta, untuk orang biasa sudah sangat besar. Tapi banyak di luar sana yang gajinya puluhan juta, ratusan juta, tapi terkadang tidak mencukupi. Tidak berkah. Atau juga harta yang dia punya puluhan juta itu atau ratusan juta itu banyak membuat dia malah sengsara. Hidupnya tidak sehat, keluarganya tidak sehat, anak-anak keturunannya tidak sehat. Ini karena tidak ada penyaluran atau pembersihan. Makanya ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan, Masya Allah, jasad kita Allah bersihkan dengan puasa.
Ya, harta kita Allah bersihkan dengan kita berinfak atau berzakat. Makanya tadi hadis Rasulullah mengatakan zakat fitrah itu tuhratan lis-shaim. Ya, dia membersihkan puasa kita. Kemudian tu'matan lil masakin. Jangan sampai ketika sedang berbahagia seluruh umat muslim dengan datangnya hari Idul Fitri, masih ada orang yang tidak merasakan kebahagiaan dengan sebab dia tidak memiliki sesuatu. Dan ini bukan hanya sebatas ini, bahwa ketika orang semuanya mengeluarkan zakat, ya, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau memimpin khalifah, sulit ditemui orang-orang yang miskin. Ya, sulit ditemui mustahik zakat. Ya, untuk membayar zakat ke siapa? Karena semuanya berkecukupan. Nah, sementara kita lebih banyak apa? Penerima zakat daripada apa? Memberi zakat. Nah, mudah-mudahan di momen Ramadan ini memberikan semangat kita untuk terus berusaha mensucikan diri kita dan membersihkan juga harta kita. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau lagi umrah Ramadan, betapa kita datang ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, membangkitkan emosi sosial kita. Kita seakan-akan nggak ada apa-apanya, kecil sekali. Ibu-ibu biasa kan, kalau lagi menjelang iftar, dari rumah bawa suka apa? Bawa risol, bawa bala-bala, kemudian bawa air. Ya, berapa banyaknya Bu? Paling 10, 20 dibawa ke musola atau ke masjid. Tapi coba bayangkan, ketika kita umrah Ramadan itu, Masya Allah. Orang berinfak itu, memberikan takjil berbuka, itu bukan 10-20. Kadang-kadang 1 kontainer. Korma 1 mobil bak, Masya Allah. Yang membangkitkan emosi kita, di mana bahwa ketika kita melihat seperti itu, ini memancing kita untuk terus bisa memiliki jiwa sosial dan berbagi. Masya Allah. Baik, dah kepada Ustadz Mukhlis nih, gimana nih cara meningkatkan kesadaran buat orang-orang agar selalu senantiasa mau berzakat seperti itu? Silakan. Ya, bagaimana meningkatkan kesadaran kita masyarakat untuk berzakat? Kita harus sadar ya bahwa zakat itu sekali lagi bukan hanya persoalan belas kasih, kita melihat ada orang miskin, ada orang fakir, perlu dibantu, bukan hanya itu. Tetapi zakat itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya zakat dengan pajak. Yeah. Kalau pajak itu negara melihat ini orang punya penghasilan, dipajekin untuk membangun, mensejahterakan, hanya sebatas itu. Tidak ada nilai spiritualnya. Zakat itu ada. Karena zakat itu, kalau tadi kita baca, tutahhiruhum, membersihkan itu bisa diantaranya adalah membebaskan kita dari tidak diperbudak oleh harta. Karena kita punya sifat kikir, manusia itu senang dengan harta. Itu kan kalau orang punya harta, dia bisa diperbudak dengan hartanya. Dia bisa melakukan apa saja demi mempertahankan kekayaannya. Dengan berzakat kita dibebaskan dari sifat-sifat semacam itu. Jadi orang yang seperti itu akan ringan. Jadi bukan hanya sekedar ini untuk orang lain belas kasih. Ini bedanya konsep zakat yang ada di dalam Islam dengan yang ada dalam sejarah peradaban manusia. Karena sejak dulu yang namanya kaya miskin udah ada Bu ya. Dan itu memang Allah ciptakan demikian. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Rezeki itu diatur memang sudah sedemikian rupa. Ada yang lebih melimpah, ada yang kekurangan. Itu sunnatullah. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk saling menindas. Kalau dulu itu yang kaya memperbudak yang miskin. Islam tidak mengenal itu. Dengan zakat ini orang diajak untuk apa? Untuk memberdayakan yang lemah ini. Karena dia tidak bisa kaya tanpa bantuan orang miskin. Ibu punya sawah lebar. Penghasilannya bisa berton-ton. Tapi kalau nggak ada petani, nggak ada orang miskin yang bantu, bisa menghasilkan itu? Tidak bisa. Saling memberi manfaat, saling menolong. Ini yang ditumbuhkan oleh Islam dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Jadi kalau kita sadari itu,
bahwa zakat ini manfaatnya bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita. Kita akan menjadi ringan, kita mendapat manfaat, masyarakat juga akan mendapat manfaat. Nah, oleh karenanya di sini di kita ada negara, ada pemerintah yang mengatur soal zakat itu. Sebenarnya tujuannya adalah dalam undang-undang zakat itu jelas, Bu, ya. Tujuan pengelolaan zakat secara nasional itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Ini amanat undang-undang ini. Meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan. Cuma sayangnya ini mungkin kalau kita lihat angkanya ya, di banyak negara Islam kesadarannya itu masih sangat rendah setelah Hafiz itu ya. Karena kalau kita lihat ada satu penelitian bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia itu tinggi sekali, hampir 330 triliun. Itu kalau semuanya berzakat. Tapi setiap tahun itu yang dikumpulkan baru 22 triliun. Artinya belum ada, baru 10% yang potensi yang terkumpulkan itu. Nah, maka syiar dakwah zakat diantaranya melalui media ini memang sangat penting ya. Sangat penting. Kira-kira tadi kan bahwasannya banyak sekali orang yang masih belum memiliki kesadaran. Itu apa tuh biasanya penyebabnya sehingga orang masih belum memiliki kesadaran untuk berzakat? Yang pertama, kita masih didominasi oleh, diperbudak oleh harta kita ini. Jadi rasa atau sifat senang dengan harta, cinta dengan harta, dengan yang berbau duniawi itu masih kuat dalam diri kita itu. Ya. Takut miskin, takut anak susah, takut ini itu dan lain sebagainya. Jadi yang pertama harus diberesin adalah keyakinan kita bahwa rezeki Allah itu ada yang mengaturnya. Yang kedua, kita harus sadar bahwa dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Itu bukan uang kita sendiri. Uang yang ada di tangan kita, harta yang ada di tangan kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atuhum min malillahi allazi atakum. Itu malnya Allah, hartanya Allah yang dititipkan kepada kita, dan di situ ada punya orang lain. Kita harus sadar itu. Sehingga yang punya orang lain ini harus kita keluarkan. Maka seorang mukmin yang baik itu adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Seorang mukmin sejati adalah yang merasa bahwa dalam harta yang dimilikinya itu ada milik orang lain yang harus dikeluarkan. Nah, itu. Nah, efek buat orang-orang yang nggak berzakat tuh apa? Nah, ini kalau kita lihat ya, bahwa Al-Quran, Islam sangat tegas dalam perintah zakatnya ini. Karena selain ini adalah bentuk ibadah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi zakat itu juga untuk manusia dan kemanusiaan. Oleh karenanya, ancaman atau sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amat keras. Salah satunya yang ada dalam surat At-Taubah. Mungkin Ustaz Mahfuz bisa bantu untuk membacakan ayat yang terlebih dahulu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak diinfakkan. Maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Baik Ustadz, nanti jelaskannya Ustadz ya. Dari dengar terjemahannya saja sudah serem ya Bu ya. Dahinya, lambungnya, diset punggungnya, disetrika. Ya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Baik, ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, simak terus Islami karena penting untuk amaliyah kita sehari-hari. Semoga dengan adanya ilmu, ibadah kita semakin bisa lebih baik lagi. Tetaplah di Islami spesial Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat di Islami spesial Ramadan. Dan tentunya kita butuh penjelasan dari ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Huluki. Dan juga narasumbernya adalah, sorry tilawahnya adalah Natasha. Silakan Ustadz. Ya, tadi kita sudah dengarkan ayat ke-35 dari surah At-Taubah. Yang sesungguhnya masih bersambung dengan ayat sebelumnya. Karena kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ayat 34 itu, ada potongan ayat yang berbunyi, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ayat 34 itu berbicara tentang orang-orang yang senang sekali memakan harta orang lain secara tidak benar. Tanpa terkecuali itu terjadi di kalangan cerdik cendikia, terjadi di kalangan ahli ibadah, tokoh agama. Ini terjadi pada agama-agama terdahulu. Di sini disebutkan para rahib, para pendeta yang memiliki perilaku semacam itu yang sebenarnya bisa terjadi di setiap zaman, di setiap agama, orang-orang yang menyalahgunakan, memanfaatkan agama untuk kepentingan duniawi. Selalu ada. Nah, kemudian datang peringatan. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang yang menyimpan, ya, menimbun hartanya, emas, perak dan lain sebagainya. Dia tidak mau infakkan, dia tidak mau keluarkan, dia tidak mau bayarkan zakatnya. Hanya untuk menumpuk kekayaan, untuk kesenangan dirinya. Hati-hati. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar, di sini dikatakan kabar gembira dengan berupa azab yang pedih. Azabnya seperti apa? Yang dibacakan tadi itu. Ini dijelaskan secara tegas dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa di akhirat kelak nanti orang yang menimbun hartanya, hartanya itu nanti akan berwujud seperti ular berbisa. Ular berbisa yang di sini ada tanda hitam di atas matanya itu, kemudian tidak bersisik, yang menggambarkan bahwa ini adalah ular yang sangat menakutkan dengan bisanya itu. Itu nanti yang akan siap menghadang dia itu. Itu akan berwujud seperti itu, harta yang dia timbunnya itu. Karena sekali lagi konsep harta di dalam Islam itu, harta tidak boleh menumpuk pada segelintir orang dan tidak ada pemerataan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Oleh karenanya melalui konsep zakat ini diharapkan harta itu mengalir dari yang kaya ke yang miskin. Sehingga yang miskin ini dia bukan hanya untuk mengentaskan dan mengeluarkan orang dari jurang kemiskinan, tetapi sebenarnya dengan berzakat kita sedang mengangkat harkat kemanusiaan seseorang. Sebab orang kalau miskin itu kan bisa macam-macam ya. Iya. Miskin itu bisa mengajak kepada jurang kekufuran. Orang miskin bisa melakukan kejahatan ini itu dan lain sebagainya. Kita angkat harkat kemanusiaannya dengan memuliakannya melalui zakat ini. Alhamdulillah, begitu indah konsep zakat dalam Islam ya. Untuk mengangkat harkat derajat buat orang-orang yang miskin. Dan juga tentunya buat orang-orang kaya harus punya kesadaran untuk mau selalu senantiasa berzakat
baik di bulan suci Ramadan ini zakat fitrah ataupun zakat mal. Bukan mal ya Bu, mal. Kalau mal tak biasanya Ibu ya suka jalan-jalan di mal ya. Nah, sekarang saatnya Ustadz menjawab. Baik, silakan Ustadz. Kita ke depan. Ustadz Mahfuz, silakan. Agak mundur sedikit Ustadz. Iya, baik. Kita kasih kesempatan tentunya kepada pemirsa yang sudah mengirimkan video untuk kita, video dalam bentuk pertanyaan, dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, kita lihat videonya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam dari Medan, izin bertanya, bagaimana cara kita menumbuhkan kepercayaan kepada badan atau lembaga zakat mengingat tingginya tingkat korupsi di negara kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menjadi tantangan ya bagi semua pengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau yang disebut dengan ZIS DSKL ya. Bagaimana kita menjaga kepercayaan masyarakat? Ya, sama seperti pajak juga ya. Ketika pajak itu banyak diselewengkan, kepercayaan masyarakat untuk berbayar zakat akhirnya berbayar pajak akhirnya menjadi jeruh. Yang susah akhirnya semua kita. Pembangunan dananya tidak tersedia, anggaran pendapatan negara turun dan lain sebagainya. Begitu juga dengan zakat. Jadi seseorang yang diberi amanah untuk mengelola zakat itu harus menjaga kepercayaan. Karena profesi wal amilina 'alaiha itu adalah sebagai jembatan antara si kaya dengan yang miskin, antara muzaki dengan mustahiq. Dan ini yang mengangkat adalah Allah. Jaga kepercayaan itu. Maka prinsip akuntabilitas ya, prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat itu sangat penting sekali. Dan itu saya kira standarnya sudah diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional ataupun lembaga amil zakat yang beroperasi di Indonesia. Berbeda kalau kita serahkan secara perorangan, kita nggak tahu tuh nyampe apa enggak ya. Tapi kalau melalui lembaga, mereka itu diaudit keuangannya. Nah, ini sebenarnya untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dana zakat infak sedekah itu. Baik, ya tentunya yang sekarang bertugas menjadi badan amil ya, Ustaz ya, badan amil zakat harus amanah seperti itu ya Bu ya. Baik, karena ini kan dana umat yang juga diperuntukkan untuk umat. Baik, dan tentunya kita ke penanya di studio, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Lanjut Ibu. Langsung saja. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Betty dari Jakarta Utara. Majelis Talim Babul Jannah. Ya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana metode pengelolaan zakat oleh Badan Zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz Ajinum jawab. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Luar biasa. Karena memang zakat itu ketika kita membayarkan zakat, salah satunya adalah ke tempat atau ke lembaga yang betul-betul amanah. Dan memang ketika kita harus memilih apakah kita membayar zakat ke perorangan atau ke lembaga, memang lebih baiknya ke lembaga. Supaya apa? Supaya nanti yang 8 asnaf itu bisa kebagian semua. Ya. Kemudian yang kedua, supaya tidak ada orang itu kan kalau dikasih langsung ada rasa tidak enak gitu ya. Nanti lembaga-lembaga yang menerima zakat itu yang akan menyalurkan supaya ada kepercayaan. Nah, kemudian juga kadang terjadi orang-orang yang diamanahkan itu yang tidak amanah. Makanya kita berdoa ya, kita berusaha supaya orang-orang yang minal amilin, termasuk orang-orang yang ditugaskan oleh Allah sebagai petugas lembaga zakat ini, termasuk orang-orang yang amanah yang bisa menyalurkan zakat itu sesuai dengan mustahiknya, ya kan? Karena memang
orang berkaitan dengan harta itu memang rasa kikirnya dia lebih dominan. Kenapa zakat fitrah itu sampai Rasulullah pakai apa tuh? Pakai beras atau pakai bahan pokok makanan. Satu sok gitu ya. Karena dulu orang-orang jahiliyah itu kalau dipinta uang, rasa kikirnya dia muncul. Nah, tapi kalau dia disuruh bayar pakai bahan makanan itu berkurang. Sehingga Rasulullah akhirnya menganjurkan ketika kita membayar zakat fitrah itu pakai bahan makanan. Walaupun sekarang ini sudah dikonversi boleh pakai apa? Uang. Nah, ini juga kembali lagi kepada lembaga-lembaga zakat yang betul-betul memang amanah. Dan kita sebagai orang yang membayar zakat itu juga harus bisa memilih kira-kira lembaga mana yang amanah supaya zakat kita ini betul-betul sampai kepada tersalurkan kepada mustahiknya. Baik, itu Ibu. Alhamdulillah. Kalau disalurkan secara benar ya bisa jadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan tadi sesuai dengan tema kita. Sebetulnya dua-duanya punya keuntungan. Iya. Kita berterima kasih kepada orang-orang kaya sehingga dengan mereka mengeluarkan zakat sehingga mereka menjadi sehat dan bersih. Dan mereka terhindar dari azab yang tadi Allah sudah sediakan. Betapa dahsyatnya kan azab orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Masya Allah, serem kita melihat mendengarnya ya. Dan orang-orang fuqara wal masakin juga sangat berterima kasih dengan orang-orang agnia yang kaya raya. Sehingga dengan adanya orang kaya, yang orang fuqara masakinnya dia bisa makan enak, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya kan? Dua-duanya punya peran dan punya fungsi yang saling menguntungkan. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Mahfuz mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Kan kalau saya ini kan ada di daerah kayak gitu ya, yang mungkin masih banyak begitu warga-warga atau masyarakat yang masih kekurangan begitu. Nah, bagaimana cara kita yang mungkin kita kan akses ke atas atau ke badan amil nasional kan mungkin terbatas juga kayak ya. Bagaimana cara kita untuk bisa membantu yang mungkin mereka nggak kebagian untuk penyebaran zakatnya itu? Bagaimana Ki? Iya, untuk penyaluran zakat ini ya, memang tadi disebutkan ada yang melalui perorangan ya. Bahkan sedekah atau zakat yang utama itu adalah kepada kerabat kita yang membutuhkan, yang terdekat. Karena di situ bisa dua pahala ya. Pahala sedekah atau zakatnya, lalu pahala silaturahimnya. Tetapi ini kan tidak cukup ya kalau hanya secara perorangan ya. Nanti tidak menyebar. Maka dibentuklah oleh negara satu lembaga yang nanti bisa mendistribusikan secara lebih merata. Hanya persoalannya tadi bagaimana akses kita itu. Sekarang banyak sekali kemudahannya, apalagi di era digital ini. Layanan mustahik, layanan muzaki itu dilakukan secara digital ya. Bahkan Anda tinggal sekarang orang dengan melalui aplikasi, banking, m-banking itu bisa bersedekah. Apalagi sekarang rupanya dengan kemudahan itu sekarang anak-anak milenial itu banyak sekali yang sudah gemar bersedekah, berzakat ya. Mereka punya penghasilan sekian langsung tinggal pencet sudah tersambungkan. Kita nggak perlu capek-capek cari lagi sekarang ini. Jadi era digital ini memberikan banyak kemudahan dalam mengakses kemana kita harus menyalurkan zakat, infak, sedekah kita, dan bahkan kita bisa tahu itu nanti disalurkannya kemana, distribusinya. Nah, dalam distribusi ini nanti ada yang bersifat konsumtif ya, habis langsung diberikan bantuan makanan pokok sembako untuk layanan kesehatan, beasiswa, tapi ada juga yang sifatnya pemberdayaan. Ada bentuk-bentuk usaha ya, yang nanti dia dibina sehingga yang tadinya dia mustahik, dia dalam 1-2 tahun ke depan dia menjadi muzaki. Nah, itu yang kita harapkan. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, dan tentunya nanti akan kita lanjutkan kembali ya Bu ya, pembahasan kita di Serambi Islami spesial Ramadan. Tetaplah bersama kami.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, apa zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Dan tentunya kita akan lihat lagi video yang sudah dikirimkan oleh pemirsa, dan tentunya mudah-mudahan pertanyaan ini akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, kita langsung lihat saja, silakan. Assalamualaikum, saya Eda dari Jakarta. Mau bertanya, mengapa zakat masih belum bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Apa yang salah di sini? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, singkat banget pertanyaannya. Bagaimana nih, Ustaz Ajinum dulu mungkin, Oke, silakan. iya. Yang pertama, karena masih banyak orang-orang kaya yang kikir. Ya, ini penting. Oleh karena itu, Allah sampai menyediakan azab yang begitu dahsyat supaya rasa kikir itu dibuang. Ya, udah begitu aja Allah kasih kayak gitu, masih banyak orang yang kikir. Paling tidak kita semua sebagai umat muslim punya kewajiban yang sama, mensosialisasikan perintah zakat dan juga azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak mau berzakat. Ya. Karena saya bilang tadi bahwa dengan berzakat menyelamatkan orang yang kaya dan membantu orang-orang yang susah. Kemudian yang kedua, kenapa sampai seperti itu? Karena masih ada lembaga-lembaga atau personality yang kurang amanah. Sehingga membuat orang, ya gua bayar zakat juga emang buat ngenyangin dia juga. Nggak sampai ke fakir miskin. Nah ini juga mengurangi rasa kepercayaan umat orang-orang kaya yang ingin berzakat. Oleh karena itu kepada seluruh lembaga-lembaga zakat atau baik masjid, musola yang memang menerima zakat, ya kan, harus amanah sampai ke mustahik yang betul-betul berhak menerima zakat itu. Baik, alhamdulillah. Mungkin mikirnya begini juga kali Kiai ya. Ketika uangnya masih sedikit, ketika kita berzakat, mungkin 2,5%-nya masih nilainya kecil gitu ya. Betul. Tapi ketika nilainya sudah MM-an, akhirnya ketika di 2,5% kan jadi besar Jadi seperti timbul itu. pikirnya. Jadi godaannya, Iya. wah seperti Sekali itu. ngeluarin zakat 300 juta. 300 Daripada juta. zakat mendingan beli mobil. Itu. Iya betul. Nah itu rasa pikirnya yang timbul sehingga membuat akhirnya orang miskin itu tidak terentaskan, ya tidak terbantu. Baik. Ustaz Mulis ada yang mau ditambahkan mungkin dari pertanyaan tadi? Iya, kalau kita lihat sejarah ya, dulu di masa Rasulullah, di masa para sahabatnya dan seterusnya, memang zakat itu menjadi andalan dalam membangun, mensejahterakan masyarakat ya. Dulu pajak itu hanya kalau kurang dari zakat, bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz disebutkan tadi berlimpah itu. Jadi sandaran utamanya itu adalah zakat wakaf. Ya. Sekarang terbalik. Sekarang ini adalah pajak. Zakat, kalau pajak itu ada kekuatan negara yang memaksa. Orang mencoba lari dari pajak, itu ada sanksinya, ada hukumannya. Zakat belum. Kita baru saja mulai ini. Baru saja 22 tahun di Indonesia ini dibentuk Badan Amil Zakat Nasional. Sebenarnya jauh tertinggal kita ini ya. Nah, belum ada kekuatan yang memaksa, masih bersifat pilihan. Mau kasih sendiri, mau ngeluarin enggak, belum ada sanksi dari negara. Jadi masih bersifat volunteer, belum bersifat mandatori, belum diwajibkan seperti halnya zakat. Padahal kalau kebijakan-kebijakannya sekarang sudah semakin bagus, kita membayar zakat itu bisa mengurangi pajak yang harus kita bayarkan. Ini arah yang cukup bagus ya. Dan tentu saja ketika kita mengeluarkan zakat, kita punya ada nilai spiritualnya di situ. Ini sebenarnya kita berharap nanti pajaknya meningkat, zakatnya juga semakin tinggi. Nah, ini tentu akan lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Baik, alhamdulillahirabbil. Ya, masih di segmen Ustadz menjawab. Dan kita kasih kesempatan buat sekarang ibu-ibu nih yang mau bertanya. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suwarni dari Majelis Ta'lim Babul Jannah dari Jakarta Utara. Saya ingin bertanya, seringkali penyaluran zakat tidak tepat pada sasaran. Dan solusinya bagaimana zakat tadi bisa sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.
Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz dulu. Ya, Ibu, yang harus diperhatikan ketika akan mengeluarkan zakat itu adalah pastikan bahwa zakat tersebut diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya atau menyalurkannya. Jadi Ibu bisa tengok kanan kiri, ada nggak tetangga, kerabat yang masuk kategori asnaf itu, terutama fakir miskin. Kalau ada pastikan silahkan, berikan langsung boleh. Tetapi akan lebih baik lagi kalau Ibu salurkan melalui lembaga yang kredibel. Di sini ada Badan Amil Zakat Nasional, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, ada lembaga amil zakat ya, yang memang diamanahkan oleh negara untuk mengelola zakat itu. Dan Ibu bisa kasih syarat. Saya punya zakat 1 miliar nih. Tolong didistribusikan kepada orang-orang miskin yang ada di kampung halaman saya, misalnya. Itu bisa. Dipesan begitu ke lembaganya. Itu namanya disebut muqayyad biasanya. Ada aturan pencatatannya begitu. Nanti mereka akan melaksanakan sesuai dengan permintaan. Gitu. Ya. Dan itu nanti bisa disaksikan langsung ya. Begitu. Luar biasa ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu ikut menyaksikan Ustaz Hafiz ya. Anak-anak muda, umur 28, 29 tahun, punya usaha, saya tidak perlu sebutkan namanya, zakatnya itu 4 miliar Bu. Baru mendirikan perusahaan itu sekitar 4 tahun. Zakat perusahaannya sudah 4 miliar. Yang membuat saya terharu adalah anak-anak muda ini. Kesadaran berzakatnya sudah mulai tumbuh. Ya. Dan tanpa syarat, silahkan Badan Amil Zakat Nasional distribusikan, dimanfaatkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, Masya Allah. Nah sekarang Ustadz Ajinung nih, bagaimana tentang zakat mal itu sendiri ya? Seperti apa sih konsepnya zakat mal? Ya, zakat mal itu atau sesuatu yang harus kita zakatin, yang pertama adalah al-milku at-tam. Hartanya milik kita. Bukan harta titipan, bukan harta kontrakan, maksudnya kontrakan gitu ya. Tapi milik kita. Milik kita sendiri itu yang harus dikeluarkan zakat. Yang kedua, cukup nisab. Minimal kekayaan kita. Berapa minimalnya? 85 gram emas. Di atas itu maka kita sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Yang ketiga adalah haul. Ya, ketemu tahun. Ketemu tahun. Ya. Kalau ternyata dari awal Januari kita itu kemudian sampai di akhir tahun ternyata harta kita di atas 85 gram emas. Maka kita sudah harus keluarkan 2,5%. Nah, tapi ada juga kalau memang tuh penghasilannya datangnya per bulan atau setiap kali kita dapat. Nah, umpamanya kita jadi pemborong ya, atau kita punya usaha yang memang datangnya saat itu. Ya kan? Maka kalau pengen ringan, di saat keluar kita keluarkan itu. Saat kita dapat, kita keluarkan. Seperti namanya zakat profesi. Ya kan? Ketika kita dapat gaji supaya tidak dihitung haul yang 1 tahun itu, maka dia harus dikeluarkan setiap mendapatkan. Setiap mendapatkan, bukan setiap bulan. Setiap kita mendapatkan. Atau seperti zakat panen, ya kan? Ya. Ketika kita panen, pas kita panen kita keluarkan. Jadi tidak perlu menunggu 1 haul tadi 1 tahun. Karena nanti akan keluar tadi kikirnya. Dihitung-hitung ternyata gede. Banyak. Padahal duitnya udah nggak ada, udah habis. Adanya di bulan Desember itu yang terakhir. Nah ini yang juga yang harus diperhatikan ya kan, supaya kita betul-betul bisa mengeluarkan zakat sesuai dengan apa aturan yang Allah sudah atur. Dan yang keempat, zakat itu adalah diberikan kepada 8 asnaf sesuai dengan surah Taubah tadi. Ya, beda dengan infak, beda dengan sedekah. Nah terkadang di masyarakat kita, kalau kita sudah berinfak, kita selalu ngeluarin zakat. Kalau kita sudah bersedekah, kita sudah ngeluarin zakat. Padahal zakat, sedekah, dan infak punya makna beda-beda. Nah, masing-masing ya. Jadi zakat itu punya aturan. Nah, kalau infak tidak terbatas.
Ya, ibu mengasih 2.000, mengasih 1 juta, mengasih 1 miliar, kalau tidak disebut zakat, maka dia belum keluar kewajiban zakatnya. Karena zakat itu rukun Islam, sama dengan sholat. Jadi kalau kita tidak membayarkan zakat, sama dengan seperti kita tidak menjalankan rukun Islam. Bahkan ada satu riwayat mengatakan, dia sholatnya rajin, dia juga puasanya rajin, dia bahkan sering berhaji, sering juga umroh, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka ibadah haji, sholat, puasa, hajinya belum diterima sebelum dia mengeluarkan zakat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita. Ya, tadi yang 85% itu dana mengendap atau dana yang memang kita masih terus berjalan seperti itu? Dana sesuai dengan namanya, zakat itu kan an-nama. Dana yang berkembang. Dana yang berkembang. Iya, dana yang berkembang itu yang dikeluarkan zakatnya ketika dia dalam 1 tahun aturannya. Iya, seperti itu. Ustaz Pak Fuzul Uluki, silakan ada yang mau ditanyakan kembali. Tadi kan memang terkait dengan zakat ya, yang memang itu kan ada zakat mal, terus zakat apalagi penghasilan, terus profesi, pertanian, perdagangan. Itu ukurannya sama semua. Kalau perdagangan memang atau zakat mal itu 2,5%. Tapi kalau pertanian, kalau dia proses cocok tanamnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu, dia menjadi 5%. Tapi kalau 10%. Tapi kalau dia oleh hasilnya prosesnya dari kita, maka dia menjadi 10%. 10%. Gitu ya. Tetap ada aturan ini juga ya, tetap gitu. ada ukuran. Baik, seperti itu ya. Masya Allah. Jadi sangat penting sekali zakat, bahwasannya adalah tujuannya salah satunya adalah untuk membersihkan. Bisa jadi banyak orang yang terkena penyakit lantaran karena nggak pernah berzakat kali ya. Betul banget. Ada satu riwayat mengatakan begini, Bu. Ada dulu zaman Rasulullah itu ada namanya Abdurrahman. Beliau itu mengeluh ke Nabi karena kakinya sakit. Kalau lumpuh, tidak bisa jalan. Mungkin kalau sekarang stroke ya. Nah, datang ke Nabi, ya Rasulullah tolong obatin saya. Ya kan? Saya tidak bisa ngobatin kamu gitu, karena Rasulullah kan bukan tukang obat. Gali sumur, kemudian airnya kamu sedekahin. Ya, dilakukan itu. Kemudian disedekain air. Mungkin waktu itu air itu sulit ya. Nah, kalau ibu peluhannya sama dengan tadi sahabat Abdurrahman itu, kaki sakit, kan sudah semua sakit kan? Kolesterol asam urat ya. Sering-sering bersedekah air. Lambat laun Abdurrahman ini sembuh sakitnya dengan sedekah air tadi. Baik, Masya Allah, sangat-sangat jelas sekali. Oleh karena itu, tadi yang sudah disampaikan, kita seandainya memang harta kita sudah pada nisabnya dan juga sudah masa haulnya ya. Terus kalau kita nggak berzakat, alhamdulillah semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Oleh karena itu, ayo kita berzakat. Ini penting untuk kita karena zakat yang kita berikan mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan juga buat orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan 8 asnaf yang tadi sudah disebutkan. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang setia sampai dengan di penghujung episode Serambi Islami Spesial Ramadan ini. Dan alhamdulillah tentunya kajian kita yang sangat menarik ini, sangat banyak ilmu yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita dengan tema apa zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Dan tentunya di akhir ini kita ingin mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dari narasumber-narasumber kita. Langsung saja kita berikan kesempatan pertama untuk memberikan kesimpulannya di episode kita hari ini, yaitu Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi. Silahkan Ustaz. Ya, dari perbincangan panjang kita tentang tema zakat ini ya, apakah zakat itu mampu mengentaskan kemiskinan atau tidak, ada beberapa yang bisa kita simpulkan ya. Yang pertama bahwa zakat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebuah ajaran yang bukan hanya sekedar untuk jalinan hubungan antara hamba Allah dengan Tuhannya, tetapi zakat itu memiliki fungsi untuk mengangkat harkat manusia dan kemanusiaan.
Melalui zakat, Islam menawarkan sebuah konsep bahwa harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia itu harus dibagikan dan distribusikan secara merata. Jangan sampai harta itu menumpuk pada segelintir orang sementara sebagian lainnya mengalami kesusahan. Yang kedua, zakat berfungsi juga untuk mensucikan, membersihkan harta dan jiwa. Bukan hanya kita yang mengeluarkan, tetapi juga yang menghimpun dan yang menerima zakat tersebut. Zakat membersihkan penyakit-penyakit sosial yang ada di tengah masyarakat. Karena berbagai macam gejolak yang ada di tengah masyarakat timbul karena adanya ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi. Zakat merupakan salah satu cara untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam distribusi kekayaan di tengah umat manusia. Dengan berzakat, kita mensucikan harta, kita mensucikan jiwa kita, dan membebaskan diri kita agar tidak diperbudak oleh harta dan kesenangan-kesenangan duniawi lainnya. Yang ketiga, zakat diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, dan oleh karenanya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari tadi, Al-Quran memberikan mandat kepada orang-orang yang disebut wal-amilina 'alaiha untuk mengelola zakat tersebut agar dana zakat tersebut lebih efisien dan efektif serta mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, di sini ada Badan Amil Zakat Nasional, ada Lembaga Amil Zakat yang bertugas untuk melakukan itu. Dan tentu saja dakwah meningkatkan kesadaran berzakat menjadi sangat penting sehingga manfaat zakat tersebut akan lebih optimal lagi di tengah masyarakat kita. Saya kira itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya kita langsung saja ke Ustadz Ajinung, kesimpulan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai ke segmen terakhir, Bu ya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena kita dikaruniai beragama Islam. Di dalam Islam kita diberikan banyak ibadah. Ya, hablum minallah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita dibersihkan jiwa kita dengan melakukan puasa. Di dalam Islam kita diajarkan berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, yaitu dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Kemudian yang kedua, perintah zakat dan sholat selalu bergandengan. Ya, aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi tunaikan hak Allah dengan kita melakukan sholat, tapi jangan lupa tunaikan juga hak sesama kita. Ya, karena kita hidup di dunia butuh orang lain. Orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya. Kemudian yang ketiga, zakat itu adalah menyempurnakan agama kita. Ya, agama kita punya 3 tiang yang harus kita tegak, punya 5 tiang yang harus kita tegakkan. Ya, kalau di antara 5 tiang ini 1 tidak kita tegakkan, maka dia tidak akan menjadi muslim yang sempurna. Ya. Dan yang terakhir, memicu kita atau memotivasi kita menjadi orang yang selalu bisa gemar berbagi, karena dengan berbagi rezeki kita akan bertambah, dengan berbagi kita akan selalu sehat karena mengkonsumsi dari harta yang bersih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, di akhir ini kita sama-sama berzikir dan bermuhasabah. Semoga kita adalah hamba-hamba yang selalu senantiasa merasa bahwasannya banyak dosa dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya silakan kepada Ustadz Mahfuzul Huluki untuk memimpin muhasabah kita. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz Hafiz. Mohon izin Kiai Muklis, Ustadz Ajinung, alhamdulillah
usai sudah kajian kita pada pagi hari ini, kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang didapat pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Semua yang kita lakukan tidak luput daripada khilaf dan dosa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul di majelis ilmu ya Allah. Pada acara Serambi Islami kami menuntut ilmu, kami mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kami ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat untuk senantiasa bekal kami, memperbaiki ibadah kami, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa mendengar. Karena banyak dari saudara-saudara kami yang telah engkau angkat nikmat itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa lebih dermawan lagi ya Allah. Jauhkanlah hati kami dari sifat kikir ya Allah. Jauhkanlah hati kami dari sifat-sifat yang selalu mengekang harta kami ya Allah, menumpuk-numpuk harta kami ya Allah, sehingga kami mudah untuk senantiasa mengeluarkan harta kami, menunaikan zakat yang telah Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Ampuni segala khilaf kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang tentunya sudah memberikan banyak ilmu untuk kita tentang tema kita apa, zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih pada Dr. Haji Mulhis M. Hanafi MA dan juga Ustadz Nur Anwar Amin atau Ustadz Ajinum dan juga Ustadz Mahfuzul Huluki dan seluruh jamaah dari Majelis Babul Jannah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan semoga kita semua yang menyaksikan adalah mukmin yang beruntung. Karena beruntunglah buat orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya, yang selalu menjaga dirinya dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, dan juga yang selalu menunaikan zakatnya dan selalu menjaga kehormatannya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang insya Allah selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga puasa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah.
Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah